Indonesia merupakan negara tertinggi pengguna judi online di seluruh dunia. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung di podcast kita siang ini yang membahas tentang tantangan kebangsaan. Mungkin di sini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber, ada Mas Rio, Mas Rifki, Mas Riki, dan Mbak Rifa. Ah, Langsung saja kali, saya memiliki beberapa berita terkait eh, judi online, di mana judi online ini merupakan tantangan besar bagi negara kita saat ini. Adapun beritanya itu sebagai berikut: 15.000 penerima bansos di Jakarta main judol, transaksi capai 67 M. Ini dari narasumber sekalian, apakah ada pendapat mengenai kasus judol ini yang menjerat kaum penerima bansos, di mana transaksinya ini bukan nilai yang kaleng-kaleng, mencapai hingga 67 M. Mungkin dari saya dulu ya, Mas Rian ya. Ya, Terus saya ngelihat berita ini tuh semacam combo gitu, combo banget. Jadi itu penerima bansos, main judol, dan mungkin aja bisa pinjol gitu. Jadi eh, orang-orang ini tuh makin terjerat kayak mati pelan-pelan gitu sebenarnya. Apalagi mereka dikatakan kan penerima bansos ya, berarti kemungkinan kan, ya. Nah, dan mungkin bukan menengah, malah mungkin ke bawah lah itu. Mereka main main judol dengan judol. main judol dengan gaji yang mungkin belum sampai UMR, Atau mungkin pengangguran juga itu, Mas Rifki. mungkin pengangguran juga. Jadi Ya, ya teman-teman saya itu ada beberapa lah, Mas. Jadi kayak mereka tuh gaji 1,5 juta, 600.000 rokok, sisanya bagi dua, judol sama makan. Jadi ya. kacau. Dan ini transaksinya padahal sampai 67 M ini, kalau mereka menggunakan uang itu dengan bijak, mungkin mereka bisa menggunakan untuk hal yang lebih baik, mungkin membangun usaha. Betul, betul. Ya. Tuh. Ya, Dari narasumber yang lain mungkin ada sedikit tambahan terkait judul ini. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat eh, transaksi sebesar 67 M ini ya bisa dibilang sangat besar ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau judol ini eh, nggak semua kalangan itu ikut terlibat. Jadi tiap kalangan bawah pun juga ikut. Jadi kita perlu perhatian dari pemerintah untuk dalam hal ini karena ini bukan masalah yang kecil. Ini bisa berdampak ke masa depan yang pemain judol ini. Karena kan kalau kita lihat kalau diterusin terus ini bisa menjadi apa namanya ya, eh, Budaya. budaya-budaya yang jelek lah gitu ya. Ya, ya. Kita Itu seperti bukannya itu sih. menuju Indonesia emas, malah jadi Indonesia cemas karena judul Nah, ini. betul sekali Mas Rian. Ya, ya, ya. Ya, mungkin ya, dari pemerintah sendiri perlu regulasi yang kuat juga terhadap judul ini kali ya. Betul Betul. itu, Mas. Jadi perlu adanya sosialisasi juga dari pemerintah sebagai regulator kali ya, agar masyarakat-masyarakat kalangan bawah ini nggak terjerat oleh judul ini, dan itu bisa menyelamatkan generasi-generasi muda kita nantinya. Betul.
Ah, Ya, ini merupakan suatu tantangan yang lumayan mengkhawatirkan, Mas ya. Merupakan ancaman bagi masa depan. Ya, sebenarnya kan tujuan pemerintah juga mengalirkan bansos eh, untuk membantu masyarakat miskin ya, atau nah masyarakat itu ke bawah. Nah, apalagi kayak seperti tujuannya jadi tidak eh, tersampaikan dengan tercapai baik, ya, ironis tidak tercapai. sekali Ironis sebenarnya ya. sekali. Ironis sekali. Ironis ya. Eh, Sebenarnya itu uang untuk membantu malah digunakan untuk hal yang demikian. Malah keluar lagi uang. Ini namanya bisa gali lubang tutup lubang gara-gara judul ini. Kita saya juga ada berita kedua nih terkait judul ini. Mungkin teman-teman bisa ini dia berita tentang ini ternyata ada pemain judol dia berhasil mengakali sistem hingga membuat bandar judi online rugi. Komplotan pembobol judol ini malah jadi tersangka. Saya juga ada videonya nih. Mungkin bisa kita simak dulu videonya nih. Ditreskrim Suspolda DIY membongkar aktivitas judi online yang bermarkas di Banguntapan, Bantul. Komplotan ini memanfaatkan celah adanya sistem promo situs judi dengan keuntungan 50 juta rupiah per bulan. Lima pelaku judi online ditangkap petugas Ditreskrimsus Polda DIY. Mereka adalah RDS, NF, EN, DA, dan PA. Para pelaku memanfaatkan promosi situs judul di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam sebulan, RDS bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Sedangkan 4 bawahannya diberi upah 1 hingga 1,5 juta rupiah per minggu. Komplotan ini telah menjalankan aksi kejahatan judi online selama 1 tahun terakhir. Menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru. Jadi dia omsetnya itu sebulan bisa 50 juta. Polisi menyita unit komputer, kartu SIM hingga uang tunai sebagai barang bukti. Kelima pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kenapa sih harus ikut? Ya, itu tadi berita tentang pelaku judi online yang mereka ini merugikan bandar dan menyatakan bisa mendapat cuan hingga 50 juta sebulan. Ini dari teman-teman gimana? Ada tanggapan nggak terhadap video tersebut? izin ya, Mas, saya menanggapi ya. Sebenarnya kan kadang-kadang ada yang ngomong kenapa bukan bandarnya yang ditersangkakan, malah orangnya ya, malah yang mengakalinya ya. Menurut saya langkah pemerintah sudah ada ya untuk bandar-bandar itu sudah mungkin diblokir situsnya, dan tetap tujuan pemerintah menghapuskan judi online itu dua pihaknya yang menjadi tersangka. Jadi ada bandarnya juga yang mungkin sedang diusut dan ada juga pemainnya. Jadi kita juga harus menjaga diri kan. Itulah langkah pemerintah untuk menghapuskan judi online ini. Untuk yang tadi menurut saya sudah langkah yang tepat dan pasti ya. Jadi jadi kita harus menanamkan mindset juga tidak ada bisa mengambil keuntungan lah dari judi online. Mungkin janji-janji palsu itu dari bandar bisa dihilangkan dan dicegah melalui penangkapan orang-orang yang ini baru saya ditangkap. Ya, sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu dengan menangkap para pelaku. Tapi kita tidak juga mendapat berita bandarnya nih yang ditangkap nih. Blokir. Gimana tuh menurut narasumber-narasumber yang lain nih?
Kalau menurut saya sih ya, dari berita itu tadi sebenarnya polisi itu kan udah menggerebek pelaku ya, yang disebut merugikan bandar. Tapi dari narasi beritanya itu terkesan seperti menimbulkan pertanyaan gitu dan juga keprihatinan. Jadi di satu sisi kita itu patut mengapresiasi langkah tegas dari aparat dalam memberantas judi online-nya, namun juga di sisi lain narasinya itu terkesan seperti pelakunya itu ditangkap karena merugikan bandar gitu. Malah terkesannya itu janggal dan potensi membelokkan arah pemahaman publik. Padahal sebenarnya mungkin penindakan terhadap pelaku judi online ini itu baik sebagai pemain maupun operator judinya ya, itu bagian dari upaya yang telah dilakukan polisi itu untuk menegakkan hukum dan juga menjaga moral publik yang eh, bukan hanya untuk melindungi kepentingan bandarnya aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Berarti dalam hal ini kita sepakat ya, apa pemerintah udah mengambil langkah yang bagus nih dalam menindak para pelaku judi online. Ah, ah. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari hal tersebut sebagai ASN di Kementerian PU ini? Izin ya Mas Rian menjawab. Ya, Ajarannya yang paling penting ya jelas nggak main judol ya sebenarnya. Yang kedua, kalau kita berkaca sama pembelajaran kita yang kemarin, jadi kan setiap manusia itu memang punya pilihan dan juga masalah ya. Jadi di judol ini kan sebenarnya sebuah masalah. Kadang tuh teman kita yang bermasalah, kita juga kena gitu. Misal, iya, iya. misal teman kita judol, bangkrut ya. Mau nggak mau, dia mungkin minjem uang sama kita. Jadi mungkin kita juga kebagian nih, susah gitu. Jadi selain nggak main judol, ya sebisa mungkin ingetin juga temannya, teman-teman terdekatnya, orang-orang tersayangnya, ya kan. Jadi ya paling enggak lingkungan sekitar kita itu lepas lah dari masalah tersebut. Jadi kita Ya, punya masalah orang atau ngingetin juga nih, lumayan kan. Paling enggak kita ada usahanya. Jadi kalau ditanya orang, kamu udah ngapain? Ya udah saya udah ngingetin gitu, lumayan. udah ya terlepas dia masih melakukan ya itu udah di luar kendali kita juga ya. Yang penting kita udah ngingetin teman-teman terdekat kita, keluarga untuk jauh dari judol itu. Tuh. Betul, betul ya, ya. Selanjutnya saya ada berita ketiga nih. Yang ini melibatkan ASN. ASN Waduh. Komdigi yang Wah, membacking bandar judi online. Nah, ini disebutkan nih nama ketuanya siapa ya, yaitu Denden Imadudin. Oknum ya. Ya bisa dikatakan ini oknum. Nah, kita sebagai ASN ini gimana nih tanggapan tentang ASN yang bukannya memberantas judi online malah membackingi bandar. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, Bang, eh, jadi judi online ini eh, sudah sampai ke ranah ASN yang artinya mereka juga ikut tergiur dengan iming-imingan bandar yang menghasut mereka untuk memperlancar lah istilahnya jalan mereka. Tapi balik lagi eh, tentang prinsip dan pendirian kita sebagai ASN untuk menjunjung tinggi integritas dan juga eh, sebagai ASN itu kita harus tetap membela ataupun menolak judi ataupun segala macam halnya itu. Eh, Ya ini ironis juga sebenarnya ya kita Ya, ASN sebagai pihak mm-mm, dari regulator malah memelihara judi online ini. benar. Ya, yang mungkin di mana oknum tersebut mendapatkan fee dari bandarnya. Ya, kita kan masuk PU ini kan sudah dites integritasnya. tuh. Betul. Ya, Apalagi 4 itu ya Mas ya. 4 ya. ya.
Dan kita sudah diajarkan tentang berakhlak nih. Harusnya eh, tidak ada lagi oknum-oknum yang eh, membacking aksi judi online itu. Ini kan berarti tantangannya ini banyak sekali nih dari judi online ini ya. Iya, benar. Izin menambahkan juga, Mas. Jadi kita ini kan sebagai ASN tuh sebenarnya kan dekat ya sama power sebenarnya. Namanya Ya, regulator, pemerintahan atau apapun itu pasti punya power sebenarnya. Dan itu dekat dengan kita gitu. Jadi mungkin saya ingin meng-quote dari kata-kata yang orang yang saya kagumi dan dia selalu mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan kita sebagai ASN terutama gitu ya, ya itu hadirkanlah Tuhan di setiap tindakan kita. Jadi bukan kamu takut ditangkap polisi, bukan kamu takut ketahuan teman kamu, ketahuan atasan. Jadi ya kamu nggak ngelakuin judol ya karena Tuhanmu nggak suka kalau kamu kayak gitu. Jadi selalu hadirkan Tuhan dalam aktivitasmu sebagai ASN. Gitu, Mas. iya, iya. Emang dalam tiap langkah kita itu kita harus selalu menghadirkan Tuhan kita ya, supaya kita lebih bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan oleh kita. Bicara tentang judul sendiri dari teman-teman, mungkin keluarga atau temannya yang ikut terlibat judul ini nggak? Ada pengalaman kah? Banyak ini, Mas. Mungkin dari saya sendiri kali ya. Saya itu ada adik sepupu saya. Adik sepupu saya, dia itu dulu waktu saya masih di Jakarta suka minjemin uang, suka minjem uang sama saya tuh. Bang, minjem bang, 100.000 ya saya kasih lah, enggak. Adik sepupu kan ya, dia butuh ya saya kasih. Taunya punya usut, taunya terdengar kabar dari tante saya bahwa dia ini ikut judi online nih. Akhirnya dia minta uang, enggak saya kasih lagi tuh ujung-ujungnya. Terakhir saya dapat kabar bahwa dia sudah ditangkap oleh Dinsos nih. Dia udah ODGJ taunya. Taunya dampak dari judul itu sendiri sampai sebegitu parahnya ternyata. Ini adik saya yang waras, tahu sekarang udah gila. Diajak ngobrol udah nggak bisa. Kalau dari narasumber yang lain gimana nih? Mungkin jadi terasa deket banget ya, kayak jadi orang-orang di sekitar kita. Saya sendiri teman-teman ada juga lah yang saya kan baru lulus juga, teman-teman kuliah itu yang bahkan pakai uang UKT-nya ya, bahkan bisa dibilang jadi susah untuk bayar UKT, susah untuk belajar, menempuh ilmu. Itu kan jadi orang tuanya memberikan uang tidak diamanahkan dengan baik gitu. Jadi sangat banyak kalangan yang dari semua kalangan bisa dibilangnya, bahkan tadi ada ASN, bahkan ada Akan sekalipun ya. iya kalangan rendah gitu kan, bahkan mahasiswa gitu kan. Jadi ini mungkin merupakan suatu ancaman yang besar dan nyata ya untuk masa depan. Mungkin kita harus juga bisa jaga diri sebagai SMP itu. Iya, Bagaimana iya. teman-teman yang lain? Dari Mbak Rifa, Mas Riki, apa ada pengalaman terkait judi online ini dari teman lingkungannya atau keluarga? Oh, kalau aku sih nggak ada ya. Kalau dari lingkup keluarga dan juga teman-teman, alhamdulillah ya. Pada sadar tuh. Alhamdulillah. Luar sana. Jauhi dari lingkungan toksik kayak gitu ya. Iya, betul. Masalahnya orang kalau udah judi online ujung-ujungnya minjem uangnya ke kita nih. Oh, ada nih. Iya. Minjemnya nggak tahu kapan dibalikin bang ya. Itu bilangnya minjam, ujung-ujungnya ngiklasin kita ujung-ujungnya. Kelas gitu. Pertama 100.000 kekumpul jadi 2 juta ya. Betul. Kasian Kalau banget Mas Riki sebenarnya. gimana Mas? Aku Ya kalau saya sih ada ya temen ya, paling temen kuliah dulu.
Ya dia itu ibaratkan naik turun lah. Eh, Kalau judol itu kadang tobat, kadang join lagi gitu, tergantung tergantung lingkungan dia. Karena kan dia kalau sekali menang itu kan cepat itu habisnya itu bang. Karena kan yang namanya uang yang dari jalan yang seperti itu kan nggak berkah Kaget lah ya. istilahnya. Uang Ya panas ya, uang panas uang ya. uang Cepat Panas. uang dapat, panas cepat lah. juga hilang ya. Cepat habis dan juga kita nggak tahu itu habisnya kemana kan. Ah, ya, Ya ya. paling seperti itu sih. Kadang kalau misalkan dia mau apa-apa itu kadang minjem minjem terus itu kalau minjem itu paling saya sudah tahu itu dia untuk kemana uang ini. Nggak pernah saya kasih kan karena udah pasti nggak balik ya. Paling itu sih yang saya sangat Malah nanti sayangkan itu. lebih galak nanti kalau kita tagih uangnya. Nah, benar itu Iya. lebih galak. Yang saya pertanyakan sih masih yang itu sih tentang pendirian dia yang sedang naik turun, kadang tobat, kadang join lagi, kadang tobat, kadang join lagi. Seperti itu masih masih naik turun lah. Mungkin kadang-kadang sudah diingetin berkali-kali ya Mas juga ya. Tapi Dia masih aja ya. mungkin karena lingkungan dia juga kan. Makanya saya lebih memilih keluar aja deh dari lingkungan seperti itu kan. Betul. Ya ini tantangan tantangan banget emang judi online ini untuk kita berantas Ya, bersama-sama ya. ya, Nah, dari judi online ini telah menjadi salah satu ancaman nyata bagi ketahanan dan tantangan kebangsaan di Indonesia. Ya, kalau saya lihat ya, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga merambat ke stabilitas sosial, ekonomi, hukum, hingga moral bangsa. Eh, saat yang merusak moral dan nilai kehidupan berbangsa, judi online bertentangan dengan nilai Pancasila yang kita anut, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kelima, keadilan sosial. Ya, judi online ini membuat kita, mendorong kita untuk bergaya hidup instan, enggan bekerja, dan tidak mau hilang semangat gotong royongnya. Eh, Judi online ini juga melemahkan pendidikan karakter, terutama pada generasi penerus kita ya. Juga judi online ini mengancam ketahanan keluarga dan sosial. Banyak ya tadi kan banyak kasus keluarga hancur karena anggota keluarganya kecanduan judi online. Terus selain itu judi online ini eh, dapat mengganggu stabilitas ekonomi rakyat Indonesia. Uang habis untuk judi online, yang ada kita depo terus, di withdraw juga enggak uangnya kan ya. Iya. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari judi online ini ya, judi online ini bukan sekedar masalah kejahatan digital, tapi juga tantangan serius terhadap kebangsaan karena merusak pilar-pilar dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu perlu adanya sinergi dari pemerintah selaku regulator, masyarakat, tokoh agama, ataupun pendidikan, media, dan aparat hukum untuk memberantasnya. Ya mungkin itu simpulan yang bisa saya simpulkan dari hasil diskusi kita siang ini, teman-teman. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Oke, sama-sama Mas Rian. ya terima kasih Mas Rian. Sama. Saya tutup diskusi siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.